Semua orang sombong hancur. Orang kaya sombong hancur. Korun, pejabat sombong hancur. Fir'aun, penguasa sombong hancur. Namrud, orang pintar sombong hancur. Haman, orang miskin sombong hancur. Sa'laban, semua orang sombong hancurkan. Makanya lihatlah tadi penyair Arab tadi, jadikan dirimu laksana bintang di atas bayangan air. Dia terlihat rendah, kecil, ternyata dia tinggi. Jangan seperti asap, dia membumbung tinggi, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan lafaz salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Sifatul Mu'minin wal Mu'minat yang ditulis Al-Imam Ibnu Al-Misri pada halaman 19, karakter seorang muslim itu diantaranya adalah bishruhu fi wajhihi wa qalbuhu fi husnihi. Kebahagiaan senantiasa terpancar di raut wajahnya. Wa husnuhu fi qalbi, kesedihannya cukup dalam hatinya. Hari ini banyak orang bersedih, menunjukkan di depan manusia dalam kesedihannya, membuat dia lemah dalam pandangan manusia itu sendiri. Maka berbahagialah setiap saat dalam pandangan orang lain. Cukup kesedihan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersenyumlah dimanapun kita melangkah, karena semua kita punya masalah. Tidak ada yang tak lepas dari masalah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu tergantung hati kita yang melakukannya. Makanya ikhlas dan tulus yang sejati itu dalam senyuman, kata Buya Hamka, contohlah seperti anak kecil, tersenyum bahagia tanpa ada maksud apa-apa. Hari ini banyak kita menunjukkan kesedihan kita kepada manusia agar kita dikasihani, agar kita disayangi, karena raut wajah nampak dalam keadaan susah. Tapi banyak di antara kita lebih susah dari kita, tapi wajahnya nampak gembira. Bahkan pernah kalau ditanya, "Wah, aku tengok tak pernah wak susah, aku tengok senang aja muka wak." Jawab wak nih, siapa yang tak pernah susah, siapa yang tak ada masalah? Maka seorang yang bertanya, tapi kita yang buat macam tak punya masalah, senang aja. Apa kata wahdi jawabannya? Masalah itu bukan dipikirkan, tapi diselesaikan. Oh, berarti hidup itu seperti itu. Masalah itu tak akan selamanya berjalan di dunia ini, maka kita yang menghapuskannya, bagaimana kita menanggapinya. Dalam sebuah filosofi, hidup dalam bermasalah seperti air yang keruh. Jangan diaduk, maka dia semakin keruh. Biarkan dia, diamkan dia, air itu akan senampak berlinang kembali, karena keruhnya akan berhenti karena kita tak mengaduknya. Begitulah masalah, jangan diperkeruh, tenang dan senyumlah menghadapinya. Yang kedua, karakter orang yang beriman itu adalah awsa'u syai'in sadara wa azallu syai'in nafsa, senantiasa berlapang dada dan rendah hati. Makanya ada penyair Arab pernah berpesan, tawadu takun kan najmi laha binadri ala safahatil ma' wa warafi. Rendah hatilah, tawadulah, jadikan dirimu laksana bintang, terlihat rendah di atas bayangan air, ternyata dia tinggi. Wala takun kadduhan, jangan jadikan dirimu seperti asap, ya'lu binafsih ila tabaqatil zawbi wa huwa wani'. Asap membumbung tinggi ke atas, lalu ternyata dia rendah. Makanya hidup ini jangan terlalu sombong. Orang yang sombong itu layaknya seperti orang yang menginjak kakinya di atas gunung. Dia melihat orang lain rendah di bawah, tapi dia tak sadar orang lain yang melihat dia dari bawah juga ke atas juga rendah, kecil. Begitulah kita hidup.
Makanya semua orang sombong Allah hancurkan. Orang kaya sombong hancur, Qarun pejabat sombong hancur, Fir'aun penguasa sombong hancur, Namrud orang pintar sombong hancur, Haman orang miskin sombong hancur, Sa'labah semua orang-orang sombong Allah hancurkan. Makanya lihatlah tadi penyair Arab tadi, jadikan dirimu laksana bintang di atas bayangan air. Dia terlihat rendah, kecil, ternyata dia tinggi. Jangan seperti asap, dia membumbung tinggi, ternyata dia rendah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah wala wattab wala sabbab. Bagaimanakah karakter orang yang beriman itu? Dia tidak menjadi kudu loncat. Maksudnya apa? Tidak pernah istiqomah dalam setiap hal. Baik dalam hidup, baik dalam bergaul, dalam baik bersosial, semua. Baik dalam berpolitik, juga begitu. Nah, semua kita punya masalah. Saya punya masalah, Anda punya masalah. Bagaimana masalah ini kita menyikapinya? Maka semua itu adalah Allah yang mengaturnya. Maka adukan kepada Allah, jangan jadikan masalahmu di atas tanganmu tertulis kesusahanmu kau paparkan di media. Berapa ribu orang membaca kesusahanmu, dia hanya menjawab yang sabar ya, sabar, 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 sabar. Tapi kau tak bisa sabar menerima nasihat itu. Makanya tersenyumlah, insya Allah senyuman itu membuat luka hatimu akan hilang. Dalam ekonomi juga begitu. Hari ini kita sulit, mungkin menjelang Ramadan ini ada yang susah hatinya. Yang pedagang tak laku jualannya, yang pemborong tidak ada borongannya. Termasuk kita juga hari ini banyak yang sudah mengeluh. Macam mana nanti masuk Ramadan ini? Macam mana jualan pun tak bisa lagi, tak ada yang beli. Biasanya macam mana? Biasanya kalau udah puasa masak-masak, nasi bukaan, buat bukaan, masak kue. Tapi mungkin Ramadan tahun ini dia bersedih, bukan bersedih karena dia tak dapat melaksanakan Ramadan, tapi dia bersedih tidak memanfaatkan Ramadan dengan keuntungan duniawi. Makanya kita termasuk orang yang paling bahagia. Kenapa? Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Banyak di antara kita lebih bersedih. Mungkin tahun yang lalu masih ada ayah ibunya bersama dia buka bersama, sholat tarawih. Tapi hari ini dia mungkin berinang air mata, yang tidak ada orang tuanya di sampingnya, mungkin sahur bersama. Dia bersedih. Itu yang pantas dia kesedihkan. Yang dulu mungkin tarawih bersama dengan ibunya, yang tarawih bersama dengan ayahnya, lebaran bersama dengan ibunya, lebaran bersama dengan ayahnya. Tapi tak perlu ditangisi. Kenapa? Begitulah hidup yang harus dijalani. Jangan tangisi masa yang silam, usaha tapi masa dahulu. Biarlah ia pergi menghilang dalam kenangan masa yang lalu. Jangan dipesan orang berjalan, usah dinanti orang yang pergi. Walau hati penuh sesalan, itu semua tak guna lagi. Jangan dipesan orang berjalan, usah dinanti orang yang pergi. Walau hati penuh sesalan, itu semua tak guna lagi. Maka tersenyumlah setiap saat walaupun penuh masalah. Adukan masalahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yang menyelesaikannya. Kalau kau adukan masalahmu kepada manusia, maka dia hanya bisa mengeluarkan kata-kata nasihat. Tapi kalau kau adukan kepada Allah masalahmu dengan melalui sholat, insya Allah ketenangan jiwamu akan kau dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.